والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Hadirin sekalian, saksikanlah seni drama Laskar Kencana. Pada malam hari ini, drama Laskar Kencana akan memperagakan kisah, yaitu pengalaman kaum muslimin dalam peperangan atau perang pertama yang dialami oleh kaum muslimin. Akibat daripada perang tersebut tentunya ada bagi kaum kafirin dan juga kaum muslimin. Ayo kita sama-sama menyaksikan pada malam hari ini drama Laskar Kencana akan menyajikan suatu kisah dalam judul Perang Badar. Kita saksikan tablo. Dalam drama Laskar Kencana malam hari ini, yang dibintangi oleh artis-artis ibu kota Sunan Ampel. Abu Jahal diperankan oleh Shadiqin. Abu Sufyan bin Umayyah diperankan oleh Luqman. Jifa Aqwamah memerankan sebagai Sufyan bin Umayyah. Rio sebagai Abu Rabi'ah. Sedangkan bagi kaum muslimin, Abu Bakar Ainur Rabi', Ali bin Abi Thalib Al-Fat, Utsman bin
Hasan Ika bin Hasan sebagai ketua peleton dalam pasukan Islam dipimpin oleh Wildan, sedangkan di pasukan Siti Fatimah diperankan oleh Melisa, sedangkan Dewi Atikoh istri Umar ibn Khattab diperankan oleh kisah perang Badar malam ini. Perkembangan Islam di Madinah semakin pesat semasa Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Ternyata inilah hikmahnya pesatnya perkembangan Islam. Bagaimana menurut pandangan orang-orang kafir? Orang-orang kafir mendengar pesatnya Islam di Madinah semakin jengkel. Hatinya ingin sekali membunuh, hanguskan umat Islam. Akhirnya dengan cara teror ke Madinah, selalu menyakiti orang-orang lemah. Tapi itu pun tidak menciutkan kaum muslimin untuk mengembangkan Islam. Orang-orang kafir akhirnya berinisiatif untuk memerangi orang-orang Islam. Bagaimanakah rasa sakitnya orang-orang kafir melihat, mendengar perkembangan Islam di Madinah? Kemana babi-babi Quraisy ini? Apakah mereka tidak tahu bahwa cecunguk-cecunguk Islam sudah berkembang pesat di Madinah? Apakah mereka tidak gatal untuk membasmi para cecunguk-cecunguk itu? Halo, Siapa itu? salam Mata Uzza. Salam tak usah. Kenapa kamu Abu Jahal? Kenapa kamu tidak tertawa? Bayangkan, saya di sini berjam-jam. Apakah tidak capek? Emang ada apa? Apa yang perlu kita rapatkan hari ini? Silakan panggil kalian. Di mana mereka? Salam Mata Uzza. Salam Mata Uzza. Salam Mata Uzza.
kita berkumpul pada hari ini untuk membahas, mencari solusi untuk mengatasi perkembangan Islam yang sangat pesat di Madinah. Silakan kalian semua duduk. Apakah kalian semua sudah siap? Siap. Sudah siap? Oke. Kan kalian semua sudah tahu bahwa cecunguk Islam sudah berkembang pesat di Madinah. Tentu saja yang kita bahas pada hari ini, bagaimana cara membasmi para cecunguk itu. Wahai Zubair, apakah ada kabar dari Telik Sandi kita? Ada. Wahai kawan-kawan, menurut berita dari telik sandi kita yaitu Ikrimah bahwa orang-orang Islam sudah mempersiapkan diri untuk berperang. Wah, perang. Ya, Di mana itu? di daerah Badar. Badar. Wahai Umair, kita harus mempersiapkan pasukan sebanyak-banyaknya untuk menghadapi perang ini. Jangan khawatir kawan-kawan. Saya sudah siapkan 1000 pasukan. Wahai Zubair, kira-kira berapa banyak pasukan Islam di kota Madinah? Kira-kira ada 313 orang. 313 orang? Ya. Siapa senang? Hiduplah Tausya! Wahai Ammar, berilah kita nasihat agar kita menghadapi peperangan ini dengan penuh semangat untuk membasmi para cecunguk Islam. Wahai kawan-kawan semua, demilah Tauja, Ubal dan Manaf. Kita semua harus bersatu. Kita lindas cecunguk-cecunguk Islam itu supaya mereka habis total. Ayo kita berangkat. Orang-orang kafir mempersiapkan diri untuk pergi ke Badar. Orang-orang kafir mempersiapkan pasukan sebanyak 1000 pasukan. Marilah kita saksikan perjalanan orang-orang kafir menuju Badar. Hidup Latauza! 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 Itulah pasukan orang-orang kafir menuju Badar. Di saat yang bersamaan, orang-orang Islam pun bermusyawarah. Untuk mempersiapkan bagaimana menghadapi orang-orang kafir. Hadirin sekalian, perlu saya beritahu
bahwa pemain drama satu sakit, mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak bisa hadir ke sini. Maka dari itu yang menggantikan suara dari yang sakit tersebut yaitu sutradara. Minta maaf, ini memang sudah kehendaknya. Hadirin sekalian, Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali dan juga Ubaid memperbincangkan masalah menghadapi kaum kafir di dalam perang Badar ini. Wahai sahabat-sahabat, syukur alhamdulillah semasa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk hijrah ke Madinah, Allah memberikan suatu kebesatan agama Islam di Madinah ini. Memang dengan adanya kemajuan Islam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk berperang. Wahai para sahabat, siapkah kita untuk berperang? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, bagi kaum muslim di dalam peperangan hidup, apabila menang hidup jadi mulia, apabila kalah atau jadi mati syahid bisa merebut surga. Ya, silakan sahabat Umar pendapatnya. Wahai para sahabat, semestinya kita semua sudah tahu bahwa orang-orang yang mau ikut berperang bersama kita hanya sebanyak 313 orang. Tetapi kita jangan khawatir, karena Allah dan Rasul-Nya ada bersama kita. Kalau begitu, ini sudah keputusan bahwa besok pagi kita berangkat menuju Badar. Siap? Apakah kalian semua siap? Siap. Wahai para sahabat, siapkah kita untuk berperang? Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
berperang. Kaum muslimin pagi-pagi kita mempersiapkan diri untuk berangkat ke Badar menyambut datangnya kaum kafir. Ayo kita saksikan bagaimana perjalanan kaum muslimin menuju Badar. Allahu Akbar. 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 Banyaknya 313 orang tidak putus semangat untuk menghadapi orang-orang kafir yang banyaknya 1000 pasukan. Dikarenakan dalam perang Badar ini adalah perang yang dialami oleh kaum kafirin, istri-istri kaum muslimin pun merasa gusar dan khawatir, dan mereka pun mengikuti dari belakang. Jadah. Lebih perang, Pak. Jadah. Mereka melambaikan tangan kepada suami-suaminya yang jihad fi sabilillah. Tapi pun mereka ingin membantu, tapi apalah daya, mereka hanya sebagai perempuan. Tapi Siti Fatimah memang adalah wanita yang cerdas. Ada saja solusi untuk membantunya. Temen iki keliru ngomong. Arane disuruh. Karena suami-suami kalian sedang merebut surganya Allah dengan cara jihad fisabilillah. Saya harap kalian ini tidak hanya berdiam diri. Marilah kita doakan suami-suami kalian agar diberikan keselamatan dan kemenangan di medan perang. Amin. Al-Fatihah. Marilah kita bantu suami-suami kalian dengan cara Allah membantu suami-suami kita. Dan kita kan cuma perempuan yang lemah dan tidak bisa berbuat apapun untuk membantu suami-suami kita. Dia benar juga sih. Kita kan hanya istri-istri yang kerjaannya hanya di dapur. Bisa saja kita ingin membantu dengan memberikan perlengkapan seperti makanan, minuman, dan lain-lain. Kalau begitu, saya setuju. Bagaimana dengan kalian? Setuju. Marilah kita berangkat untuk menyiapkan apa yang perlu kita siapkan. Kalau begitu, marilah kita berangkat untuk membantu suami-suami kita. Apapun yang kita lakukan untuk membantu suami-suami kita semua, nantikan sama Allah. Ayo berangkat. Mereka pun bergegas
kembali pulang dan membawa apa yang ada atau apa yang mereka miliki demi untuk membantu suami-suami mereka. Mereka membawa minuman, makanan, dan lain-lain. Inilah perjalanan mereka membantu suami-suami mereka yang sedang berat. Tas kerja awai. Hadirin sekalian, suasana mencekam antara kafir dan juga orang-orang Islam. Dalam tempo kurang lebih 3 hari, orang Islam, orang kafir bertemu di tanah Belanda. Akhirnya kurang lebih 3 hari kedua pasukan tersebut bertemu. Wahai cecunguk-cecunguk Islam, siapa di antara kalian yang ingin maju? Dia meremehkan kita. Wahai para sahabat, siapakah kalian melawan kaum kafir Quraisy? Siap. Ya sudah, kamu dan kamu maju melawan kaum kafir Quraisy. Wahai teman-temanku sekalian, siapa di antara kalian yang ingin maju? Saya. Siapa? Saya. Siapa? Saya. Jangan angkat dulu nih. Kalau begitu, ayo kita duel. Oke, kalau begitu. Oke. Oh, udah kata-kata oke gitu. Mana yang bisa darat gitu. Siap, biar atau
kedua pasukan tersebut saling gatal tangannya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kaum muslimin dengan bantuan malaikat. Akhirnya dalam perang Badar tersebut dimenangkan oleh kaum muslimin. Hadirin sekalian, tentu saja setiap peperangan akan ada akibatnya. Di antaranya yaitu orang kafir yang bernama Umair bin Wahab. Dia kehilangan saudaranya dan dia ingin sekali membunuh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biadab, berdebat gara-gara peperangan, terbunuh keponakan saya. Seandainya saya tidak punya hutang, tidak punya anak, dan tidak punya istri, saya akan pergi ke Madinah untuk membunuh Muhammad. Kenapa kamu, Umay? Kenapa kamu terlihat begitu gelisah? Ada apa? Apakah ada masalah dalam kehidupanmu? Wahai Sofwan, seandainya saya tidak punya istri, tidak punya anak, dan tidak punya hutang, saya akan pergi ke Madinah untuk membunuh Muhammad. Dengan cara apa kamu membunuh Muhammad, Umay? Apakah kamu bisa
dengan pedang ini yang saya beri racun. Sekali tebas, tewas Muhammad. Emang iya. Tapi kalau kau benar-benar berniat untuk membunuh Muhammad, aku akan melunasi hutangmu. Aku akan membiayai seluruh kebutuhan anak istrimu. Emang iya, Tuan Sultan? Kalau kau tidak percaya, akan aku datangkan saksi untukmu. Ya, silahkan. Wahai Salam Latauja. Salam. salam atau wahai Zubair, kamu akan aku jadikan saksi untuk Umair, karena Umair mau pergi ke Madinah untuk membunuh Muhammad, tapi dia mempunyai hutang dan anak istrinya. Aku bilang padanya, aku akan melunasi hutangnya dan membiayai kehidupan anak istrinya. Kamu akan aku jadikan saksi untuk semua hal itu. Ya, saya siap menjadi saksi. Gimana? Terima kasih Tuan Sultan. Salam Lata Uzza. Umar pun menuju Madinah untuk menemui Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuhnya. Hadirin sekalian, kisah Umair kita hentikan dulu. Dalam arti akibat daripada perang Badar, menantu Umar ibnul Khattab syahid dalam peperangan, sedangkan istrinya namanya Hafsah larut dalam kesedihan. Hafsah mencoba untuk pergi ke Badar untuk menemui suaminya yang sakit. Dalam keadaan lunglai, sedih, berjalan. Sungguh berat cobaan darimu. Suami saya gugur di medan perang, ya Allah. Bukannya saya tidak rela, tetapi saya memang tidak kuat menahan ridho yang kau berikan ini. Itulah rintihan Hafsah atas peninggalan atau meninggalnya Hunais bin Huzaifah. Tetap dia berjalan dengan lunglai. Yang boleh. Ya Allah, Hafsah, tolong, 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 tolong. Ada apa ini? Wah, ya Allah, Hafsah. Dia kenapa? Dia ditinggal suaminya gugur di medan perang. Astagfirullahaladzim. Daripada dia di tengah jalan
Ya Allah, ya Allah, berat sekali cobaan yang menimpa keluarga hamba, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemudahan keluarga hamba dalam menangani cobaan ini, ya Allah. Hafsah anakku, jangan khawatir, saya akan mencarikan pengganti suami yang lebih baik. Dan juga terima kasih ibu-ibu semua telah menolong anak saya. Umar pun menggendong Hafsah membawa pulang. Dan juga Umar pun bertanggung jawab apa yang ia ucapkan, yaitu mencarikan jodoh untuk anaknya Hafsah yang sedang kehilangan suami yang syahid dalam pertempuran. Hadirin sekalian, perlu diketahui, sudah saya kabarkan tadi bahwa salah satu pemain daripada drama pada malam hari ini sakit, yaitu Abu Bakar. Maka dari itu Abu Bakar suaranya diganti oleh sutradara. Inilah, saksikan Umar ibnul Khattab berpikir bagaimana caranya untuk mencari jodoh Hafsah yang sedang kehilangan suami. Ya Allah, saya bersyukur mempunyai menantu yang syahid menghadapmu, ya Allah. Tapi tidak dengan anak saya Hafsah. Dia berlarut-larut dalam kesedihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana kamu, Abu Bakar? Dari rumah Rasulullah. Ada berita apa kali ini? Tidak ada berita apa-apa. Cuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan saya untuk pulang dan beristirahat akibat dari lelah perang Badar kemarin. Ya sudah, kalau begitu. Ya sudah, saya mau pulang. Iya. Wahai Abu Bakar, ada apa lagi ini? adakah waktu untuk berbincang-bincang sedikit bersamaku? Oh, ada. Ya sudah, kita duduk dulu. Baiklah. Ada apa, Umar? Begini Abu Bakar, dalam perang Badar kemarin kamu sudah mengetahui bahwa menantu saya Unais bin Ubaidah telah syahid dalam perang Badar. Terus? Tapi tidak dengan anak saya Hafsah. Dia berlarut-larut dalam kesedihan.
Maksudmu gimana? Bagaimana kalau seumpama kamu menjadi menantu saya? Saya jadi menantumu. Ya Abu Bakar. Begini Umar, masalah istri saya cukup satu saja. Ya sudah kalau begitu, maafkan saya. Ya, saya mau pulang. Baik. Waalaikumsalam. Mau kemana Kang Usman? Saya mau ke rumahnya Rasulullah Umar. Kebetulan sekali, saya juga mau ke sana. Ya sudah, kita jalan saja. Tunggu Usman. Apa Umar? Sebelum kita berjalan, adakah waktu untuk berbincang-bincang sedikit bersamaku? Oke, kalau begitu, ayo kita duduk. Iya. Ada apa Umar? Begini Usman, dalam perang Badar kemarin, kamu sendiri sudah tahu kalau menantu saya syahid dalam perang tersebut. Tapi Hafsah anakku berlarut-larut dalam kesedihan. Bagaimana kalau seumpama kamu menjadi menantu saya? Masalah kamu. Kalau itu saya masih belum ada pikiran. Ya sudah kalau begitu, kita jalan menuju rumah Rasulullah SAW. Umar pun bersama Utsman pergi ke kediaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, dikarenakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa diadikkan oleh manusia, maka dalam bentuk tulisan diperagakan dalam laskar kencana ini. Sedangkan suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diwakili oleh sutradara. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Waalaikumsalam. Wahai Umar, saya lihat mukamu kusut. Kelihatannya engkau datang kemari membawa suatu masalah. Katakanlah hai Umar. Ya Rasulullah, saya kecewa dengan Abu Bakar. Kecewa gimana? Begini ya Rasul, dalam perang Badar kemarin panjenengan sudah mengetahui bahwa menantu saya syahid dalam perang tersebut. Iya. Terus? Tapi tidak dengan anak saya Hafsah ya Rasul. Dia berlarut-larut dalam kesedihan. Terus bagaimana kecewamu terhadap Abu Bakar? Saya menawarkan kepada Abu Bakar untuk menjadi menantu saya, tetapi Abu Bakar tidak mau karena cukup dengan satu istri saja. Jadi Abu Bakar menolak menjadi menantumu? Iya ya Rasul.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teruskan wahai umat. Dan saya jumpa dengan Usman. Dan saya tawarkan kepada Usman. Usman pun menjawab, masih ada belum pikiran untuk menikah. Rupanya kalian datang ke sini dalam masalah perkawinan atau jodoh. Dengarkan hai Umar dan Usman. Iya, ya Rasul. Ketahuilah, Hafsah akan mendapatkan jodoh yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman. Sedangkan Utsman akan mendapatkan jodoh yang lebih baik daripada Hafsah. Alhamdulillah. Wahai Umar, kenapa kamu bersyukur? Begini ya Rasul, Utsman dan Abu Bakar ini adalah orang yang baik, orang yang soleh. Tidak ada yang lebih baik dari Utsman dan Abu Bakar kecuali panjenengan. Dan juga kau Utsman, apa alasanmu bersyukur? Ya Rasulullah, Hafsah ini adalah wanita soleha dan tidak ada wanita soleha selain anak panjenengan. Ternyata batin kalian pas nalur kalian. Hafsah akan kawin dengan kau, sedangkan kau hai Utsman akan kawin dengan putriku yaitu Ummu Kulsum. Alhamdulillah.